Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 871. Di mana tempat yang telah kamu temukan? Mata Ivan dan yang lainnya menjadi cerah, dan mereka dengan cepat bertanya. Orang tua itu tersenyum sebelum berkata, berjalanlah ke arah sini, dan di tengah hutan itu, ada sebuah danau. Ada sebuah pulau kecil di tengah danau, dan hanya ada sebuah jembatan kayu kecil yang menghubungkan ke pulau itu. Bukankah kematian Jack akan dijamin berhasil, jika dia pergi ke pulau itu? Selama ada dari kita yang menjaga pintu masuk ke jembatan, mustahil baginya untuk bisa melarikan diri, meskipun jika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Baiklah, tempat ini adalah lokasi yang sangat bagus. Kurasa, kita tidak perlu memasuki kota. Mari kita bersiap-siap dan menunggu di sini. Kita akan bersembunyi di sekitar pulau, setelah Jack meninggalkan kota. Membunuhnya, akan semudah memotong kue. Selain itu, jika kita tidak memasuki kota, para dewa perang tidak akan dapat menemukan apapun ketika Jack sudah mati. Orang tua, yang berada di urutan kedua dalam daftar, berkata dan mengangguk puas. Baiklah, itu lokasi yang bagus untuk membunuhnya. Bagaimana dengan ini, kami akan mencoba yang terbaik untuk memancing Jack keluar besok pagi. Setelah Ivan membuat keputusan akhir, semua pembunuh bayaran itu pergi untuk beristirahat. Setelah 12 pembunuh bayaran pergi, Ivan berkata kepada Ken dan Neil. Sepertinya, para pembunuh bayaran ini sangat percaya diri, dan ini adalah hal yang baik untuk kita. Jack pasti akan mati kali ini. Neil mengangguk puas dan diam-diam merasa lega. Kita telah berusaha keras untuk mengumpulkan $600 juta untuk mempekerjakan para pembunuh bayaran ini. Tidak ada satupun dari mereka yang berada di bawah posisi ke-20 dalam daftar teratas. Jack pasti akan mati di tangan mereka, dan ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita. Jika Jack tidak mati kali ini, kita tidak akan mempunyai peluang untuk membunuhnya lagi. Ken tersenyum pahit saat dia berbicara, mengapa aku merasa kita telah kehilangan banyak uang. Jack tidak mati saat ini, karena dia mungkin telah menghilangkan efek racunnya. Namun, kekuatannya pasti telah melemah saat ini. Akan sangat mudah untuk membunuhnya sekarang. Mungkin, pengawal kita bisa saja untuk membunuhnya, dan kita telah menyewa begitu banyak pembunuh bayaran, hanya untuk membunuhnya. Sangat menyakitkan bagi kita, untuk menghabiskan begitu banyak uang. Wajah Ivan menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Kenapa kamu tidak memberitahu kami ini sebelumnya? Akan sangat bermanfaat, jika kamu mengatakan sesuatu lebih awal. Sekarang, setelah kita menghabiskan begitu banyak uang, tidak ada cara untuk kembali dan menyesalinya. Kita hanya bisa melanjutkan rencananya. Neil terdiam beberapa saat sebelum berkata. Selain kita bertiga, Sena juga tahu tentang masalah ini. Meskipun dia tidak ada di sini sekarang, akan tetapi, aku takut Dewa Perang akan menyelidiki masalah ini setelah Jack mati. Bisakah kita mengandalkan Sena? Kita semua pasti kacau, jika dia memberitahu orang lain tentang kejadian ini. Ken juga berkata, Sena adalah tipe wanita yang suka usil dan senang pamer, dia juga termasuk wanita yang sombong. Bagaimana jika dia memberitahu seseorang tentang apa yang terjadi hari ini hanya untuk pamer? Ini akan menempatkan kita dalam posisi yang mengerikan. Ivan tersenyum dingin setelah mendengar mereka. Jangan khawatir, aku tidak berencana untuk menjaga wanita ini di sisiku lebih lama lagi. Setelah beberapa waktu, aku akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Bagaimanapun, wanita ini tidak berguna bagi kita sekarang. Aku sengaja bersama dengan dia, agar dia melakukan sesuatu untuk kita. Wanita ini adalah orang jahat, bagaimana aku bisa menikahinya? Tuan Muda Ivan, apa yang kamu katakan masuk akal. Kita berada di tangan orang yang tepat. Neil tertawa. Jika kamu membunuhnya, kemungkinan apa yang terjadi hari ini terungkap, akan sangat berkurang. Itu benar, Tuan Muda Ivan. Kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu inginkan. Sekarang, setelah keluarga Taylor berkembang dengan sangat pesat, dan kamu adalah tuan muda dari keluarga Taylor, kamu harus membuat pilihan yang tepat. Ken juga mengangguk puas. Kamu tidak bisa menjaga wanita seperti Sena, yang akan melakukan apa saja demi uang, di sisimu. Selain itu, kudengar dia telah bersama banyak pria lain. Ivan mengangguk setuju. Tunggu beberapa hari lagi, setelah kita memastikan kematian Jack. Baru setelah itu, aku akan membunuhnya dalam beberapa hari ke depan.
Bab 872. Hahaha, sungguh, kamu adalah pria yang pemberani. Neil tertawa. Dia memikirkan situasinya dan berkata lagi. Ngomong-ngomong, tidak akan mudah untuk memancing Jack keluar dari kediamannya. Kenapa dia harus percaya kepada kita, tanpa alasan yang jelas? Ken juga mengangguk, kita semua di sini memiliki semacam perselisihan dengan Jack. Saat ini, orang ini pasti membenci kita, dan kita tidak bisa mengajaknya minum teh, kan? Ivan mulai mengerutkan kening, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ken dan Neil. Ini jelas merupakan tugas yang merepotkan. Jack adalah orang yang cerdas, mengapa dia percaya pada mereka, tanpa alasan yang bagus? Dia mulai memikirkannya dan segera matanya menyala. Ada jalan lain, tetapi kita harus mengumpulkan uang untuk itu. Apa? Ken dan Neil tersentak, ketika mereka mendengar perlu mengumpulkan uang lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk menghasilkan 200 juta dolar sebelumnya, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengumpulkan uang lagi sekarang. Berapa banyak uang yang harus kita kumpulkan? Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa jika jumlahnya terlalu besar. Jack bukanlah seseorang yang suka main perempuan, jika tidak, kita bisa memanfaatkan celah itu. Ken terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya. Ivan menjawab, tidak terlalu banyak. Kali ini, kita hanya perlu mengumpulkan sekitar 100 juta dolar. Dengan kita bertiga di sini, kalian berdua akan bertanggung jawab atas masing-masing 30 juta dolar dan aku akan mengumpulkan 40 juta dolar. Setelah kita mengumpulkan 100 juta dolar, kita hanya perlu menemukan seseorang untuk berbohong kepada Jack tentang memiliki ayah yang sedang sakit parah dan membawanya ke pulau itu. Ken berkata dalam kesadaran, aku mengerti apa yang coba kamu lakukan di sini. Banyak orang yang pergi untuk mendapatkan perawatan Jack, dan dia sangat terganggu oleh orang-orang ini. Jadi, dia menetapkan aturan, di mana orang harus membayarnya sebesar 100 juta dolar untuk setiap perawatan. Meskipun dia menetapkan harga tinggi, masih banyak orang yang mendatanginya untuk mendapatkan perawatan, dan dia memperoleh cukup banyak uang dari situ. Neil melanjutkan dengan setuju, ya, kita bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk membuatnya meninggalkan kota dan datang ke pulau itu untuk melakukan perawatan. Akhirnya, mereka bertiga berpisah untuk mengumpulkan uang setelah mereka mengakhiri diskusi mereka. Pada saat yang sama, Fiona sangat bahagia di villa keluarga Taylor. Ya ampun, menantuku ini orang yang luar biasa. Dia membantu mengobati seseorang lagi hari ini dan menghasilkan 100 juta dolar. Hehehe, pengusaha ini benar-benar takut mati. Begitu mereka merasa sakit, mereka akan menghabiskan banyak uang untuk meminta menantuku mengobatinya, tidak peduli seberapa mahal itu. Saat ini, Fiona sangat puas dengan Jack. Dia merasa, hanya ada satu menantu di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Dia tidak hanya petarung yang hebat, dia juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan menghasilkan banyak uang. Hal yang paling penting adalah, Jack juga termasuk orang yang sangat murah hati. Dia memberi Fiona, Joan, Ben, dan Andrew, masing-masing 100 juta dolar untuk dibelanjakan sesuka hati. Tentu saja, aku tahu anakku bukanlah orang yang sederhana. Wajah Joan dipenuhi dengan senyum lebar. Jack akhirnya mampu menghasilkan banyak uang, dan dia tidak perlu khawatir lagi selama sisa hidupnya. Dia berencana untuk menghabiskan hidupnya dengan damai di sini, dan menunggu hari di mana dia mendapatkan cucu lagi. Mengesampingkan yang lainnya, Jack adalah seseorang yang tak seorang pun di Eastfield berani menyinggungnya. Dia juga menemukan bahwa Neil dan Ken, yang dulu mendambakan Selena, jarang membuat masalah baru-baru ini. Michael Wilson telah mati, dan semuanya berjalan ke arah yang lebih baik. Tentu saja, tentu saja. Sekarang, Fiona sudah menjadi orang kaya, kebenciannya pada Jack telah lama menghilang. Setiap kali dia menghadiri pertemuan dengan nyonya kaya lainnya, dia memuji Jack atas kemampuannya dan betapa cakap menantunya. Perubahan ini menyebabkan Jack, Joan, dan yang lainnya sedikit tercengang. Pada saat ini, seorang pengawal cantik berjalan mendekat dan berbicara kepada Jack. Tuan, seseorang sedang mencari Anda, dan mereka menunggu Anda di kamar pribadi yang terletak di lantai 2 Cafe Confidante. Mereka meminta Anda untuk datang sekarang juga. Bab 873. Mereka mencariku. Jack mengerutkan kening. Mengapa mereka tidak datang ke sini jika mereka ingin mencarinya? Mengapa bertindak begitu misterius ketika mereka sudah sampai di seberang jalan?
Meskipun dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Jack masih mengangguk dan berjalan mendekat ke arah kafe itu. Segera, Jack telah sampai di lantai 2 Confidante Cafe. Saat dia mencapai lantai 2, dia melihat beberapa pria berjas hitam, berdiri berjajar dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka berjalan ke depan, dan membungkuk sedikit ketika mereka melihat Jack. "Tuan Muda Jack, silakan masuk. Kami sudah menunggumu begitu lama." "Tuan Muda Jack." Wajah Jack menjadi gelap. Setelah berhenti sejenak, dia mengikuti di belakang pengawal itu, dan berjalan menuju ruang pribadi di depan. Seluruh lantai 2, jelas dipesan oleh pihak lain, dan selain orang di ruangan ini, tidak ada orang lain di sana. Jack membuka pintu dan memasuki kamar pribadi. Seorang pria tua dengan rambut putih duduk di sana, sambil bersila. Orang tua itu segera berdiri dan membungkuk hormat ketika melihat Jack memasuki ruangan. "Tuan Muda, keluarga kita dalam bahaya besar. Tuan meminta Anda untuk kembali dan memperbaiki situasi." Jack tertawa mendengarnya. "Aku bertanya-tanya siapa itu, aku tidak menyangka itu adalah seseorang dari keluarga White." Jack mulai gelisah saat dia berbicara. "Ini sangat konyol, kalian mengabaikanku dan ibuku karena aku adalah anak haram. Kalian ingin aku kembali sekarang karena posisiku telah berubah. Kalian semua sudah tahu bahwa aku adalah dokter eksklusif 9 Dewa Perang Besar. Kalian orang-orang yang tidak tahu malu." Jack masih ingat dengan jelas bagaimana dia berlutut di luar rumah keluarga White 5 tahun lalu, ketika Joan berada dalam kondisi sakit yang parah dan membutuhkan $1 juta untuk biaya operasinya. Saat itu hujan lebat, dan dia berlutut di sana sepanjang malam. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga White yang memperhatikannya. Kepala pelayan rumah tangga keluarga White bahkan meminta seseorang untuk memukuli dan mempermalukannya sebelum mereka mengusirnya. Jika bukan karena dia memiliki darah pria itu di dalam dirinya, dan dia tidak dapat mengubah fakta itu, dia akan kembali dan menghukum orang-orang dari keluarga White. "Tuan Muda, sulit untuk menjelaskan semuanya sekarang. Anda selalu berada di hati Tuan White. Tetapi, Anda tidak bisa menyalahkannya, karena beliau tidak pernah mengunjungi Anda selama ini." Pria tua itu menghela nafas. "Lagi pula, Anda juga tahu bahwa keluarga White sekarang lebih berpengaruh karena bantuan dari nyonya keluarga White. Keluarganya memberikan banyak bantuan kepada keluarga White dan..." Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Jack langsung memotongnya. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, karena aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan kembali, jadi kalian semua bisa pergi sekarang. Katakan pada Nash White untuk menganggapnya seolah-olah dia tidak pernah memiliki seorang putra. Aku tidak pernah memiliki seorang ayah seperti dia." Jack pergi setelah dia berbicara. "Tuan Muda." Pria tua itu menghela nafas berat saat dia benar-benar memahami pikiran Jack. Jack pasti telah melalui banyak kesulitan untuk berada pada tempatnya sekarang. Bagaimanapun, keluarga White adalah orang-orang yang telah menganiaya pasangan ibu dan anak ini. Bab 874. Setelah Jack pergi, seorang gadis cantik muda dengan gaun putih berjalan dari ruangan seberang. "Nona, apa yang harus kita lakukan? Anda telah mendengar percakapan yang baru saja kita lakukan. Akan sangat sulit bagi kita untuk membujuk Tuan Muda." Orang tua itu segera memberi hormat dan berkata kepada wanita muda di depannya. Wanita muda itu tersenyum tenang, lalu berkata, "Itu cukup normal." Bagaimanapun, dia dan ibunya segera diusir dari keluarga White ketika mereka baru saja ditemukan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah menerima perawatan apapun dari keluarga White. "Mungkin, lebih baik jika kita menemukannya lebih awal." Wanita muda itu tersenyum pahit sebelum melanjutkan. "Sikapku tidak akan lebih baik darinya jika aku sedang berada di posisinya. Juga, keluargaku baru datang mencariku setelah mereka tahu aku adalah dokter eksklusif dari 9 Dewa Perang Besar." Orang tua itu juga mengangguk dan berkata, "Namun, kita belum menyelesaikan apa yang harus kita katakan sebelum dia pergi. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Mengapa kita tidak mengunjungi keluarganya dan menjelaskan semuanya kepada mereka?" Wanita muda itu memikirkannya dan berkata, "Kita tidak perlu terlalu terburu-buru. Mari kita tunggu 1 atau 2 hari lagi. Kedatangan kita terlalu tiba-tiba, mari kita beri dia 2 hari untuk mencerna semuanya. Adapun langkah kita selanjutnya, aku pikir kita harus memikirkan cara untuk bertemu Joan besok."
Pria tua itu memikirkannya, dan mengangguk sebagai tanda persetujuan. Nona, apa yang Anda katakan masuk akal. Jack tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan tuan kita, jadi, itu normal baginya untuk bereaksi seperti itu. Mungkin, kita bisa mulai dengan membujuk Joan. Lagi pula, mereka pernah bersama, dan jika dia tahu Tuan White sakit parah, dia mungkin akan setuju dengan kita untuk membawa Tuan Muda kembali bersama kita. Jack segera kembali ke rumah keluarga Taylor dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia sangat marah dalam hatinya ketika dia mengingat betapa kejamnya keluarga White bertahun-tahun yang lalu. Jack, apa yang sedang terjadi? Wajahmu terlihat sangat buruk, apakah sedang terjadi sesuatu? Joan berjalan mendekat dengan khawatir, dan bertanya dengan prihatin, ketika dia melihat ekspresi gelap di wajah Jack. Jack memandang Joan sebelum menghiburnya dengan senyuman. Ibu, tidak ada yang sedang terjadi, jangan khawatir. Baiklah, jangan terlalu memaksakan dirimu. Kita cukup kaya sekarang, dan itu akan cukup bagi kita, jika kita tidak menghabiskannya begitu saja. Kita memiliki segalanya, dan perusahaan Selena tumbuh cukup baik, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Joan tersenyum. Meskipun Jack mengatakan tidak ada yang salah, dia bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu Jack, dan dia hanya menolak untuk memberitahunya tentang hal itu. Keesokan harinya, seorang pria parubaya datang kepada Jack. Dokter ajaib, Jack, tolong bantu istri saya. Dia tidak akan bertahan hidup. Dia memiliki kondisi penyakit yang aneh, dan terus-menerus merasakan sakit di dadanya. Saya telah membawanya ke beberapa rumah sakit, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat memberikan diagnosis. Dia kesakitan lagi hari ini, dan itu terjadi secara tidak teratur. Saya ingin Anda ikut dengan saya, dan membantu merawat kondisi istri saya. Pria parubaya di depan Jack tampak sangat khawatir. Jack, kenapa kamu belum berangkat? Kamu akan menghasilkan $100 juta lagi. Bisnis pengobatan sedang bagus sekarang. Fiona sangat gembira ketika dia mendengar ini dan berkata kepada pria parubaya itu. Jangan khawatir tentang itu, menantuku dapat mengobati penyakit apapun. Istrimu pasti akan pulih setelah menantu laki-lakiku mengobatinya. Bagus sekali. Saya telah mendengar bahwa Jack adalah dokter pembuat keajaiban, itulah sebabnya saya segera datang ke sini. Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum. Dokter Jack, Anda tidak akan menolak permintaan saya, kan? Istri saya benar-benar menunggu Anda untuk menyelamatkan hidupnya. $100 juta, transfer ke rekening saya terlebih dahulu, dan saya akan melakukan pekerjaan saya. Itu aturannya, kata Jack acuh tak acuh. Jangan khawatir, uang bukan masalah, bukan masalah. Pria parubaya itu segera mengangguk. Bab 875. Saya senang dengan seseorang yang sigap seperti Anda. Ada orang yang mencoba menegosiasikan harga sebelumnya. Kami tidak menerima negosiasi apapun. Fiona merasa sangat senang, dan langsung menyodorkan secari kertas kepada pria itu. Ini rincian rekening banknya dan Anda bisa mentransfer uangnya terlebih dahulu. Jangan khawatir, menantu saya pasti sudah yakin untuk bisa mengobati istri Anda. Jika dia tidak dapat menyembuhkan istri Anda, dia pasti akan mengembalikan uang ini kepada Anda. Pria itu dengan cepat melakukan transfer, dan segera pergi bersama Jack untuk menuju ke luar kota. Kita berada di luar Eastfield. Jack tercengang, kemudian bertanya kepada pria yang mengemudikan mobil itu, ketika dia melihat mereka akan meninggalkan kota. Dokter ajaib, jangan khawatir, kita masih di Eastfield. Hanya saja, saya dan istri saya menyukai tempat yang tenang untuk kami, sehingga kami membangun gubuk kecil di daerah terpencil di luar kota. Kami suka memancing di tepi danau saat kami mempunyai waktu senggang. Pria itu menjelaskan dengan gembira. Segera, pria itu memarkir mobilnya di pinggir hutan, dan berkata kepada Jack, "Maaf, Dokter Jack, tetapi tidak ada jalan di depan kita, dan saya tidak dapat mengemudikan mobil ini lebih jauh lagi. Kita hanya bisa parkir di sini, dan Anda harus berjalan bersama saya. Namun, gubuk kami tidak terlalu jauh dari sini. Kita akan segera mencapai tempat itu, setelah melewati hutan ini." Baiklah. Jack turun dari mobil bersama pria itu, dan diam-diam tersenyum dingin saat melihat situasi di sekelilingnya. Pria ini jelas berbohong. Dia juga bisa merasakan, ini mungkin adalah jebakan yang telah dipersiapkan untuknya. Namun, Jack terlalu malas untuk mengekspos pihak lain. Dia mengikuti di belakang pria itu,
dan mereka segera berjalan melewati hutan, hingga mereka sampai di depan sebuah danau. Di depan mereka, ada jembatan kayu kecil yang menuju ke pulau di tengah danau. Samar-samar, mereka bisa melihat gubuk kecil yang sudah usang, tidak jauh dari tengah pulau. Saya tidak menyangka, Anda dan istri Anda menikmati hidup seperti ini. Jack tersenyum. Pria itu memimpin di depan, dan Jack mengikuti di belakangnya saat mereka menyeberangi jembatan. Pria itu tersenyum malu. Dia berjalan ke depan sambil menjelaskan, "Yah, saya dan istri saya ingin menikmati suasana yang tenang karena kami cukup lelah dengan hiruk-pikuk di kota. Itulah sebabnya, kami menemukan tempat yang tenang seperti ini untuk beristirahat. Tentu saja, kami masih terus pergi ke kota untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya." Mereka segera mencapai pulau kecil itu. Setelah mereka mencapai pulau itu, Jack berhenti, lalu berkata, "Keluarlah kalian semua, aku tidak bodoh. Karena kalian telah memilih tempat ini sebagai kuburan kalian, aku pasti akan mengabulkan keinginan kalian." "Dokter Jack, apa yang Anda bicarakan?" Pria parubaya itu berbalik dengan mengerutkan kening, dan bertanya dengan sengaja. "Berhenti berpura-pura, tidak ada istrimu di gubuk itu, kan? Kalaupun ada, wanita itu juga pasti seorang pembunuh yang akan membunuhku, bukan?" Jack tertawa. "Jika kamu benar-benar sering mengunjungi tempat ini bersama istrimu, maka tempat kamu memarkir mobilmu akan terlihat bekas bannya. Namun, tempat itu tidak terlihat seperti sering ada mobil yang diparkir di sana. Jika itu masalahnya, kamu sudah menyadari sejak awal ada sesuatu yang tidak beres." Pria parubaya itu tertawa dingin. "Kamu melihat ada yang tidak beres, tapi kamu masih mengikutiku. Hahaha, kamu sangat percaya diri."